Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama Akmal Zudi Prasetya, yang kedua Anissa Putri Aulia, yang ketiga Aso Ahmad Amin Rais, yang keempat Fatwa Anugrah Nasir atau saya sendiri, yang kelima Rahmi, yang keenam Richard Enrico Sulianto. Definisi basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses dari suatu sistem komputer. Untuk definisi dari basis data adalah kumpulan data yang di dalamnya terdapat satu atau lebih data dalam bentuk file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media elektronis. Sistem basis data dapat diartikan sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari koleksi data atau dari suatu kumpulan data yang saling berhubungan dengan berbagai program untuk mengakses data tersebut. Karakteristik sistem basis data. Yang pertama, self-describable atau basis data tidak hanya berisi data saja, tetapi lengkap dengan definisi dari data itu sendiri. Yang kedua, isolation atau program pengaksesan database management system ditulis secara terpisah dengan file-file yang bersifat spesifik. Yang ketiga, multi-view atau memungkinkan user yang berbeda untuk mendapatkan perspektif basis data yang berbeda. Yang keempat, sharing data dan pemrosesan transaksi multi-user, memungkinkan sejumlah user mengakses data secara bersamaan. Pengguna basis data. Yang pertama, ada database administrator atau orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan baik data maupun program. Yang kedua, database designer adalah orang yang bertugas merancang dan mengembangkan database. Yang ketiga, database user atau programmer aplikasi adalah pemakai yang berinteraksi dengan basis data. Yang kedua, ada casual user, adalah pemakai yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program. Dan yang ketiga, naive user, adalah pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program. Yang keempat, specialized user, atau pemakai khusus yang menuliskan aplikasi basis data. Komponen basis data. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware berfungsi sebagai media penyimpanan dan komunikasi antar komputer. Dan yang kedua ada sistem operasi atau operating system. Sistem operasi berfungsi untuk mengaktifkan program dan menjalankan sistem serta melakukan operasi dasar, pengelolaan file, dan sebagainya. Ada 3 operating system yang populer saat ini, yaitu Windows, yang kedua Unix atau macOS, yang ketiga Linux. Komponen basis data yang ketiga adalah database, yakni data yang mewakili sistem tertentu untuk dikelola. Sebuah sistem basis data bisa terdiri dari lebih dari satu basis data. Dan yang keempat, ada sistem pengelolaan basis data atau disingkat DBMS. DBMS atau Database Management System adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Ada banyak database management system yang populer. Ada MySQL, ada Oracle Database, dan banyak yang lainnya. Dan komponen basis data selanjutnya adalah pemakai atau user. Ada beberapa jenis pemakai berdasarkan cara interaksi. Yang pertama, programmer adalah orang yang
berinteraksi dengan basis data melalui DML yang disertakan dalam program. Yang kedua, user mahir atau casual user, pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Yang ketiga, ada user umum, pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen yang telah ditulis atau disediakan sebelumnya. Dan yang terakhir, ada user khusus atau pemakai yang menulis aplikasi basis data non-konvensional untuk keperluan khusus. Lalu komponen basis data yang keenam adalah aplikasi lain atau opsional. Aplikasi ini tergantung kebutuhan pemakai basis data. Pemakai basis data bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam pemakainya. Untuk contohnya adalah Microsoft SQL Server dan masih banyak aplikasi lain atau optional application untuk komponen basis data lainnya. Lanjut ke bahasa basis data. Bahasa basis data, Data Definition Language atau DDL, adalah kumpulan perintah SQL yang dapat Anda gunakan untuk mengelola, mengubah struktur data type dari objek pada database. Bagian dari perintah SQL terdiri dari yang pertama, create yang bertipe table, view, sequence, synonym, user, dan index. Yang kedua ada drop, table, view, sequence, synonym, index, user. Yang ketiga alter, yang berinteraksi dengan table, view, sequence, index, user. Yang keempat ada rename, dan kelima ada truncate, dan keenam ada comment. Yang kedua adalah DML atau Data Manipulation Language. DML berguna untuk melakukan manipulasi dan mengambil data pada suatu basis data. Manipulasi data yang dimaksud di sini berupa penambahan data baru atau insert, penghapusan data atau delete, pengubahan data atau update, dan pengubahan dan penambahan data atau merge.
Centralized and Client Server Architecture. Yang pertama, Centralized System. Centralized System digunakan pada awal-awal komputer dibuat karena harga komputer yang masih mahal pada saat itu. Saat ini, Centralized System dapat kita lihat digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Microsoft, dan Apple. Hal ini karena Centralized System memiliki kelebihan. Yang pertama, integritas data yang maksimal. Yang kedua, update ke database langsung diterima oleh user. Dan yang ketiga, keamanan semakin terjamin. Tetapi Centralized System juga memiliki kekurangan berupa sangat terpengaruh terhadap kecepatan internet. Yang kedua, bisa terjadi crash apabila terlalu banyak user yang mengakses dalam waktu yang bersamaan. Serta yang ketiga, jika data hilang, maka akan sulit sekali untuk dikembalikan karena redundansinya yang sangat minim. Dan yang kedua, Client Server Architecture System. Karena komputer modern semakin murah dan semakin cepat dan powerful, maka perubahan dari centralized system ke client server architecture system sering ditemui. Karena client server architecture system memiliki kelebihan. Yang pertama, relatif sederhana untuk di-develop dan diimplementasikan daripada centralized system. Yang kedua, lebih cocok diterapkan untuk bisnis kecil. Dan yang ketiga, menangani database server secara khusus. Tetapi memiliki kekurangan, yaitu kurangnya skalabilitas, tidak ada keterbaharuan kode, susah diamankan, dan biaya yang dikeluarkan lebih banyak daripada centralized system. Network type. Database dibuat dan dijalankan antar komunikasi internet. Ada tiga tipe internet dalam komunikasi database. Yang pertama, local area network. Yang kedua, metropolis area network. Dan yang ketiga, wide area network. Local area network. Local area network atau LAN adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Sistemnya saling tertutup satu sama lain dan memiliki kecepatan sekitar 10 megabit sampai 10 gigabit. Metropolis Area Network. Metropolis Area Network atau biasa disingkat MAN mencakup area yang lebih besar daripada LAN dan area yang lebih kecil dibandingkan dengan WAN. Ini menghubungkan dua atau lebih komputer yang terpisah tetapi berada di kota yang sama atau bisa berbeda. Ini mencakup area geografis yang luas dan dapat berfungsi sebagai ISP atau penyedia layanan internet. Wide Area Network. Wide Area Network atau WAN tidak seperti Local Area Network dan tidak seperti MAN. Daerahnya lebih luas. WAN tidak hanya mencakup jarak geografis yang lebih besar, tetapi juga umumnya melibatkan sirkuit telekomunikasi sewaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.